Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Berita TV-mu kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Selama 30 menit bersama saya Ermalia Septiana. Ini dia Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengadakan rapat koordinasi dengan 3 Menteri Koordinator lainnya. Rapat ini dalam upaya membina kekompakan dan satu suara dalam menjalankan tugas. Untuk menyamakan langkah dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini dengan para Menko lainnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan mengadakan rapat koordinasi dengan 3 menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Dalam rapat koordinasi tersebut baru membicarakan mengenai prinsipnya saja dan belum sampai pada tahap teknisnya. Dan hasilnya keempat Menko tersebut sepakat untuk saling berkoordinasi dan memberikan satu suara untuk membantu kinerja Presiden. Maka koordinasi itu akan betul-betul utuh, sehingga tidak ada lagi nanti menteri yang bicara tidak terkoordinasi dengan baik. Karena suasana ekonomi yang sekarang ini memerlukan ketenangan, kekompakan, ketidakgaduhan. Supaya memang sesuai iramanya dengan keinginan dari Pak Presiden. Yang penting koordinasi kita tingkatkan, apalagi hubungan personal, emosional di antara kami berempat bagus, ya kan? Jadi tidak akan ada masalah. Kita rapat sembari bercanda-bercanda, ya, karena spiritnya memang sama, supaya Indonesia bisa lebih hebat, lebih maju. Gitu. Ya. Noviani Nuraini, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam pun mengadakan rapat koordinasi setingkat menteri untuk membahas isu aktual bidang Polhukam dan paparan tupoksi di masing-masing bidang. Di hari yang sama, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan beserta jajarannya mengadakan rapat koordinasi dengan menteri-menteri di bawahnya. Dalam rapat ini hadir Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, Jaksa Agung HM Nasution, dan Kepala Bin Sutioso. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, jika rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas tupoksi masing-masing bidang dan juga membahas perekonomian di Indonesia saat ini untuk berkoordinasi memberikan peran dari bidang Polhukam dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Masalah-masalah lain lagi kita sudah menyelesaikan masalah ekonomi. Tadi kami briefing mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dan apa peran kami dari segi hukum, dari segi intelijen, dari segi pertahanan, keamanan, dan dari segi pengadilan supaya semua terlihat terkoordinasi dengan bagus. Kami sepakat dengan itu dan kelihatan dari semua para menteri maupun pejabat-pejabat terkait, BIN, Kapolri maupun TNI, kita akan melakukan total goal untuk menghadapi permasalahan ini demi kebaikan bangsa dan negara ini. Jaksa Agung HM Nasution pun menambahkan bahwasanya Jaksa Agung akan membuat tim pengawal dan pengamat pemerintahan dan pembangunan untuk pusat dan daerah, di mana tim ini ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pencegahan akan adanya penyelewengan dalam proses pembangunan. Proses upaya pembangunan ekonomi dikawal dengan penegak hukum dan baik, kita harapkan tentunya insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Itu kami sampaikan berkenaan dengan tim yang akan segera kita bentuk, dan nanti kedudukan dari pusat, di provinsi, dan di kabupaten kota. Kita berharap para pejabat daerah manfaatkanlah tim yang kita bentuk nanti supaya semuanya berjalan efektif dan efisien. Noviani Nuraini, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pidatonya menyampaikan setiap bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan prinsip konstitusi, kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno-Hatta dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pancasila menjadi dasar falsafah konstitusi Indonesia.
Setiap tahunnya, pada tanggal 18 Agustus, Indonesia selalu memperingati Hari Konstitusi. Hari Konstitusi Indonesia mulai diperingati pada tanggal 18 Agustus 2008 saat ditandatanganinya Deklarasi Hari Konstitusi Indonesia oleh Lembaga Kajian Konstitusi, pimpinan MPR dan pimpinan DPR, serta berbagai komponen masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya saat grand final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diadakan MPR, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno-Hatta dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila menjadi dasar falsafah konstitusi Indonesia. Dalam sejarah bangsa-bangsa kita tahu semua bahwa bangsa berdiri dengan berbeda berbagai cara dan juga tentu dengan falsafah yang berbeda. Kita memahami bangsa kita diproklamirkan, kita semua mengucapkan selamat bahwa hari ini kita telah menyelesaikan hari ulang tahun ke-70 bangsa ini. Karena semua negara harus mempunyai suatu landasan berpikir, landasan kebersamaan, aturan-aturan. Maka konstitusi juga tentu disusun berdasarkan sejarahnya dan falsafahnya. Perbedaan-perbedaan dinamika yang terjadi, reformasi membawa kita pada perubahan yang sangat fundamental yang mendasar. Perubahan-perubahan yang demokrasi, yang menginginkan peranan daerah lebih banyak. Adanya kebebasan dan keterbukaan, itulah yang menjadi dasar undang-undang. Rizky Nurul Ilmi, Rizky Muslimah, memberitakan dari Jakarta. Batalnya penandatanganan prasasti sebagai pembangunan gedung parlemen baru diapresiasi oleh Indonesian Corruption Watch. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya kerja DPR RI di mata ICW. Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai kinerja DPR baik periode sebelumnya dan periode saat ini masih belum menunjukkan kinerjanya. Untuk itu, ICW kurang setuju dengan penambahan fasilitas DPR RI yang menghabiskan anggaran yang cukup fantastis. Selain itu, kebutuhannya belum urgen. Mengingat masih banyak kebutuhan rakyat belum terpenuhi. Disampaikan oleh Alma Safrina, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membatalkan tanda tangan prasasti sebagai tanda persetujuan pembangunan gedung baru kompleks DPR RI dan sejumlah fasilitas seperti museum dan perpustakaan. Selain belum cukup urgen, pembangunan gedung dengan nilai fantastis di tengah kondisi ekonomi negara yang masih buruk dinilai kurang baik. Mengingat para anggota dewan juga belum menunjukkan kinerja yang signifikan juga. Kami cukup menganggap langkah Presiden Jokowi untuk menunda pembangunan gedung baru DPR itu cukup tepat, karena mungkin kalau memang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru DPR untuk kebutuhan staf memang dibutuhkan, tapi paling tidak itu tidak sekarang. Karena seharusnya DPR terlebih dahulu membuktikan bahwa apa yang sedang diupayakan DPR untuk pembangunan gedung baru itu benar-benar urgen dan memang merupakan kebutuhan dari anggota DPR itu sendiri. Pengajuan pembangunan gedung baru DPR RI dalam draft anggaran bukan kali pertama diajukan. Tahun-tahun sebelumnya, draft tersebut telah diajukan ke presiden sebelumnya, namun juga ditolak. ICW melihat dengan anggaran yang cukup besar tersebut, potensi penyelewengan dana bisa saja terjadi. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Memperingati Hari Konstitusi, MPR RI menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMA. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan konstitusi. Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2015 telah mencapai babak final. 3 sekolah yang berhasil meloloskan diri pada grand final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR, yakni SMA Negeri 1 Mojokerto, SMA Negeri 1 Ciamas Banten, dan SMA Negeri 1 Mojokerto. Ketiga sekolah ini maju ke grand final setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak final pada 17 Agustus lalu. Bertepatan dengan diperingatinya Hari Konstitusi, Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, peserta Cerdas Cermat 4 Pilar MPR adalah anak-anak muda yang sadar akan konstitusi dan senantiasa menumbuhkan kesadaran konstitusi untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mereka semua adalah generasi kebanggaan bangsa yang telah meraih prestasi di provinsinya sebagai juara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat provinsi. Mereka adalah generasi muda unggul yang diharapkan menjadi duta kita dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka adalah generasi muda yang sadar konstitusi. Mereka adalah generasi kebanggaan bangsa yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan nasional. Pada diri mereka telah tertanam nilai-nilai nasionalisme yang sangat kuat. Pemahaman mereka terhadap 4 pilar MPR sungguh luar biasa. Grand Final berlangsung di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta. Grand Final LCC 4 pilar ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Babak Grand Final dibuka dengan tarian dan prosesi foto bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan seluruh peserta lomba. Mela Oktaviani Anantur, Rizky Aziza memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Berita TVmu segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Berita TVmu. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, harga daging ayam dan cabai mengalami kenaikan. Di beberapa pasar tradisional, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit naik mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Kondisi harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Medan cukup stabil. Namun, dua harga komoditas penting mengalami kenaikan yang cukup berarti, yakni harga ayam potong dan harga cabai. Harga cabai rawit di Medan naik melambung hingga Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang pasar Petisah Medan mengatakan kenaikan harga cabai dan cabai rawit mulai mengalami kenaikan pada 2 minggu ini dan puncaknya Senin dan Selasa harganya mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Pedagang di Pasar Deli Tua Medan mengatakan cabai rawit berasal dari cabai kampung, bukan dari luar daerah. Kemungkinan produksinya mengurang sehingga harganya mengalami kenaikan. Sedangkan harga ayam potong naik dari Rp32.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000. Kenaikan harga ayam potong cenderung merata di berbagai daerah sebagai akibat kenaikan harga daging sapi. Beberapa pedagang ayam yang dihubungi tim TVmu di Medan mengatakan kenaikan harga daging ayam adalah fenomena sesaat dikarenakan harga daging sapi masih cukup tinggi. Bila dalam waktu dekat harga daging sapi mengalami penurunan, diharapkan harga ayam potong juga akan mengalami penurunan juga. Harga daging sapi di Medan saat ini masih berkisar antara Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogramnya dengan stok daging yang mencukupi. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan dan musim penghujan, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI memberikan solusi penyelesaian secara preventif dan kuratif sehingga risiko yang terjadi bisa diminimalisir. Kekeringan yang terjadi di beberapa daerah dan meningkatnya fenomena El Nino di tahun 2015 membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta lembaga meteorologi di dunia menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi El Nino dengan tingkat moderat dan prediksi akan menguat hingga awal 2016. Seperti yang dikatakan Agus Mariono, selaku Ketua Kelompok Kerja Banjir dan Kekeringan, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, dalam penyelesaian kekeringan dan banjir, ada 2 penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu preventif dan kuratif. Bahwa kita setelah kekeringan akan menerima hujan lebat dan mungkin akan terjadi banjir di beberapa tempat, sehingga penyelesaiannya adalah penyelesaian kekeringan itu juga sekaligus berpikir untuk menyelesaikan banjir yang akan datang. Sehingga penyelesaiannya ada yang preventif dan kuratif. Preventif yaitu penyelesaian kekeringan sekarang ini penyelesaian yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan supaya kekeringan tahun depan tidak terjadi. Kuratif yaitu menyelesaikan kekeringan yang sekarang sedang ada, terus bagaimana kekeringan, dari mana air kita dapatkan. Dalam menghadapi situasi saat ini, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendorong keberhasilan mengatasi banjir dan kekeringan.
Di antaranya, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama melakukan identifikasi kondisi saat ini, memprediksi ketersediaan air hingga bulan November, dan menginventarisasi kekuatan sumber daya yang ada. Al-Fatoni, Umi Fadilah, Afindiari memberitakan dari Jakarta. Kawasan marginal Kampung Aur Medan menjadi salah satu kawasan yang butuh perhatian. Di perkampungan inilah Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan harus dilakukan di berbagai kawasan yang membutuhkannya. Satu di antaranya di kawasan marginal Kampung Aur, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimon. Di tengah beban sosial masyarakat yang demikian berat, mengharapkan hadir pembawa peran dakwah dalam menjaga kehidupan rohaniah yang lebih baik. Di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia, wartawan TVMU Saiful Hadi melakukan wawancara dengan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aur, Syafril Tanjung, dan Ketua IMM Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Purnama Al-Khairi. Keduanya ikut serta dalam upacara bendera yang berlangsung di bantaran Sungai Deli, Medan. Terima kasih. Peran Muhammadiyah dalam pembinaan di masyarakat Kampung Aur ini adalah bagaimana upaya menghimpun masyarakat yang ada di sekitar ini, di lingkungan 34 ini, untuk bisa bersatu dan bisa memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebersamaan, sehingga dengan adanya kebersamaan ini kita bisa memberikan pandangan-pandangan ke arah yang positif, sehingga dalam hal ini peran Muhammadiyah sangat diharapkan di masyarakat sebagai tolak ukur, penggerak. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kampung ini kami juga itu sudah pernah mengadakan ataupun sampai saat ini kami itu sudah mengadakan atau memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak di sekitaran sini. Kami juga sudah sering membantu pelaksanaan pembersihan Sungai Deli juga, dan juga memberikan pendidikan. Sampai sekarang kami terus memberikan pendidikan atau membantu warga-warga di sekitar sini untuk mendidik anak-anaknya gitu. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Gerakan Amal Soleh atau GAS menjadi tradisi warga Muhammadiyah dalam menghimpun dana untuk gerakan persyarikatan. Kali ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan menggalang GAS untuk sarana pendidikan. Gelaran silaturahim dan syukuran Muktamar Muhammadiyah di Medan ditandai dengan gerakan amal soleh atau GAS untuk pembangunan sarana pendidikan. Gerakan amal saleh merupakan tradisi warga Muhammadiyah dalam menghimpun dana untuk berbagai kebutuhan gerakan persyarikatan. Gerakan yang dipandu oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Dr. Andes Hasrat Samosir mampu menghimpun dana sebesar 85 juta rupiah. Dana sebesar itu direncanakan untuk meneruskan pembangunan Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan. Bantu orang miskin. Sepertiga harta Abdurrahman bin Auf lagi itu membayar hutang orang. Sepertiga lagi baru untuk modalnya. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia orang yang paling dekat dengan Rasul di surganya Allah karena infaknya. Selanjutnya pimpinan daerah Aisyah Kota Medan, PDA. Ini sebanyak 500.000 rupiah, alhamdulillah, sebanyak 500.000 rupiah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir memujikan giroh berinfak di kalangan warga Muhammadiyah di Kota Medan. Haidar yakin dengan spirit gerakan amal soleh itu, Muhammadiyah mampu mengembangkan berbagai amal usaha yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Adrika, mengatakan salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Kota Medan adalah MAM 1 yang berlokasi di Jalan Mandala Bypass Medan. Diharapkan dengan dana gerakan amal soleh itu dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahim Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara dan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Hadir dalam acara kita ini lebih dari 1.000 warga perserikatan Muhammadiyah. Samping acara silaturahim kita juga melaksanakan syukuran atas terlaksananya Muktamar Muhammadiyah yang lancar, sukses, elegan dan bermartabat.
Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar dan Muktamar 1 Abad Aisyah. Selanjutnya kita juga mengumpulkan infak untuk pembangunan Madrasah Muhammadiyah 1 Medan. Alhamdulillah terkumpul sebanyak lebih dari 85 juta rupiah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Informasi tentang Persyarikatan Muhammadiyah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Berita TVMU. Terima kasih pemirsa Anda setia bersama kami dalam Berita TVMU. Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Yogyakarta menggelar silaturahmi yang diadakan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh organisasi ortonom di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Yogyakarta menggelar silaturahmi yang diadakan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Acara ini sekaligus syawalan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Hadir dalam acara ini seluruh organisasi otonom di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu hadir pula Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Aris Madani, Muhajri dan Wiharto. Ya, ini adalah acara silaturahmi dan syawalan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Jakarta, Mas. Jadi ini adalah ajang di mana semua organisasi otonom di tingkat kota itu berkumpul dalam acara ini. Dalam acara ini pula terdapat pemaparan program-program setiap ortom. Selain itu acara ini juga berisi pengajian oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wiharto. Kami kuat tanpa iman atau kami lemah. Tidak usah pakai hati. Nggak ada Muda Muhammadiyah, IMM, VM, NA kok pakainya lagi. Terus gimana? Tauhidnya bersih, makanya kata Pak Kiai Haji Haiban Hajid, bapaknya Mas Turi Setiawan, Muhammadiyah itu kerjaannya ngeresiki tauhid warganya. Acara ini diharapkan dapat menguatkan sinergi antar ortom dan menjadi kekuatan kepemudaan baru di tingkat kota Yogyakarta. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Kelompok KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan menggelar bazar recycle sampah untuk memberdayakan masyarakat mengenai pengolahan sampah. Aksi ini melibatkan Dinas Pariwisata, Komunitas Gardu Action, dan warga masyarakat. Kelompok KKN PPM Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bantul, Komunitas Gardu Action, dan masyarakat Dusun Mancingan Parangtritis menggelar bazar recycle sampah. Aksi ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat Parangtritis dalam pengelolaan sampah. Acara tersebut dilaksanakan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Hasil kreasi olahan sampah ditampilkan dalam bazar kali ini, antara lain tas dan dompet, aneka bunga, sandal, dan berbagai aksesoris lainnya. Kerajinan tangan ini merupakan kolaborasi karya antara mahasiswa KKN PPM UAD serta masyarakat setempat. Ditampilkan pula dalam kegiatan ini dokumentasi program kegiatan KKN PPM UAD seperti penyuluhan bahaya sampah, pelatihan pembuatan bunga dari sampah, lomba mewarnai untuk anak, dan pelatihan pembuatan kompos dari bank sampah. Penyerahan bank sampah secara simbolis diwakili oleh Dolinya Inang Pambudi selaku Ketua Tim Dosen Pengembang Produk Recycle Sampah kepada perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Nyoman. Selanjutnya, penandatanganan berkas acara dari semua pihak terkait. Turut hadir dalam acara ini Wakil Rektor 3 Universitas Ahmad Dahlan Abdul Fadlil dan Rina Ratih dari LPM UAD. Sampah sejatinya tidak menjadi momok, melainkan dapat dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai.
Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, jika berlibur ke Yogyakarta, sempatkanlah mengunjungi Waduk Sermo. Pemandangan yang indah dan asri yang ditawarkannya bisa menjadi destinasi wisata alam yang bisa pas Anda singgahi. Seperti apa Waduk Sermo yang berada di Kulon Progo ini? Berikut liputan dari tim TVMU Yogyakarta untuk Anda. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita TVMU, saya Ermala Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.